Pembalasan kejam. Aku bawa anjing galak untuk menyerang suamiku, yang tertangkap basah sedang bermesraan di hotel dengan seorang wanita cantik. Saat semuanya terbongkar, ku buat mereka menangis menyesal. Halo sobat setia cerita Amira, sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen di kolom komentar kalian dari kota mana aja nih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya, biar gak ketinggalan cerita menarik lainnya. Langsung aja yuk kita masuk ke ceritanya. Sore itu, aku duduk di kafe kompleks bersama Sinta. Dia sudah sejak tadi mulai bicara dengan suara penuh kekhawatiran. Gina, kamu tahu nggak? Aku dengar dari tetangga, katanya Wira sering ketemu perempuan lain di kafe dekat kantornya. Aku mengerutkan dahi, berusaha tetap tenang. Serius? Sin? Dari mana kamu dengar itu? Sinta mencondongkan tubuh mendekat. Dari Pak Gito. Kamu tahu kan, dia satpam komplek yang paling rajin bergosip. Katanya, beberapa warga kompleks sering lihat Wira datang bersama perempuan yang bukan aku. Aku mencoba menenangkan diri. Sin, kamu tahu sendiri aku gak mau gampang percaya gosip. Wira memang sibuk, tapi dia selalu nyempetin sarapan bareng aku tiap pagi, ngobrol santai di teras rumah. Sinta menggeleng pelan. Aku cuma gak mau kamu jadi korban. Gina, kalau aku jadi kamu, aku bakal cari tahu dulu, jangan langsung percaya. Beberapa hari kemudian, Reno datang mampir ke rumah. Dia melambaikan tangan sambil tersenyum. Gina, dengar-dengar gosip itu makin rame. Ya? Aku coba tanya-tanya ke kantor Wira kemarin. Aku menatap Reno dengan harap. Gimana hasilnya? Reno, ada yang bisa kamu tahu? Reno duduk santai di sofa. Katanya dia sering lembur di kantor dan ketemu perempuan itu, tapi belum jelas siapa dia. Aku coba gali lebih dalam. Sinta yang ikut duduk di samping kami menambahkan, aku juga nggak tinggal diam. Aku ingin bantu kamu cari tahu. Kamu nggak sendirian, Gin? Aku tersenyum tipis, makasih, kalian. Aku cuma ingin percaya sama Wira, dia bukan tipe yang gampang langgar janji. Beberapa hari kemudian, Pak Rudi masuk ke ruang tamu sambil membawa minuman. Bu Gina, pagi tadi saya lihat Pak Wira ketemu dengan seorang wanita di hotel dekat kantor. Mereka ngobrol lama sekali. Aku terkesiap, tapi berusaha menahan perasaan. Wanita siapa, Pak Rudi? Saya nggak tahu, Bu, tapi mereka terlihat serius sekali, jawab Pak Rudi. Sinta langsung berbisik. Lihat, ini bukan cuma gosip lagi, Gin. Kamu harus tahu yang sebenarnya. Aku menggenggam tangan Sinta, aku masih berharap ini cuma urusan kerjaan. Malam harinya, Wira pulang tepat waktu. Aku menghadangnya di depan pintu rumah. Wira, aku dengar banyak gosip tentang kamu, kataku pelan tapi tegas. Ada apa sebenarnya? Wira memandangku dengan mata penuh perhatian. Gina, aku paham kamu cemas. Wanita itu memang ada, tapi dia partner bisnis baru. Kami sering ketemu buat proyek penting. Aku menahan getar di suaraku. Kalau begitu, kenapa kamu gak bilang dari awal? Kenapa aku harus dengar dari orang lain? Aku gak mau bikin kamu khawatir. Aku pikir aku bisa atur semuanya sendiri. Jawabnya, aku menarik napas panjang. Aku cuma ingin kita jujur satu sama lain. Wira mengangguk. Aku janji, aku akan lebih terbuka mulai sekarang. Keesokan harinya, aku dan Sinta pergi ke kantor Wira. Di lobi, kami melihat Wira berbicara serius dengan seorang wanita berpenampilan profesional. Aku merasa lega tapi tetap waspada. Sinta tersenyum. Lihat,
Kadang gosip cuma bikin kita salah paham. Aku mengangguk, aku harus belajar percaya dan komunikasi lebih baik sama Wira. Saat pulang, ponselku bergetar. Pesan dari Pak Gito, Satpam Komplek, muncul di layar. Bu Gina, hati-hati ya. Ada orang asing sering nongkrong di depan rumah kalian malam-malam. Sepertinya harus dipantau. Aku membalas, terima kasih, Pak Gito. Aku akan jaga-jaga. Malam itu, suara anjing kecil kami, Miko, menggonggong keras. Aku duduk di teras, menarik napas dalam-dalam. Aku harus tetap tenang. Aku percaya sama suamiku, meski gosip terus datang. Suatu hari saat kami lagi nongkrong di kafe, Sinta mulai cerita dengan nada serius. Gina, aku nggak mau kamu terus-terusan jadi korban gosip. Kalau aku jadi kamu, aku bakal minta Wira lebih jujur. Aku tertawa kecil, aku sudah coba, Sin. Tapi kamu tahu, Wira itu orangnya nggak gampang ngomong kalau ada masalah. Dia lebih suka ngatur sendiri. Reno ikut nimbrung sambil menyeruput kopi. Kalau aku lebih pilih bantu kamu cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku tersenyum ke mereka berdua. Makasih ya. Aku memang butuh teman kayak kalian. Kadang aku takut kalau aku sendiri. Pak Rudi yang datang membawa minuman melontarkan, Bu Gina, Pak Wira lagi sibuk banget akhir-akhir ini. Kadang aku lihat dia stres. Aku mengangguk pelan. Ya, aku tahu. Itu juga bikin aku kadang ragu, apa dia masih punya waktu untuk aku. Kalau aku kamu, aku bakal ngobrol baik-baik sama Wira, kata Sinta. Malam harinya, aku duduk di teras sambil mengelus Miko. Wira datang menghampiri, duduk di sampingku. Gina, aku tahu kamu sedih karena gosip itu. Aku menatapnya, aku hanya ingin kita tetap jujur. Aku masih percaya kamu. Dia menggenggam tanganku. Aku janji, aku akan buat kamu merasa aman. Hari itu, Wira baru pulang dari rapat dengan klien. Aku sedang membantu menggantung jasnya ketika hidungku menangkap aroma parfum wanita yang manis menusuk. Parfum baru ya? Tanyaku santai, berusaha menahan rasa penasaran. Wira menggeleng cepat, wajahnya tak menunjukkan reaksi apapun. Ah, mungkin dari ruangan rapat, jawabnya datar. Aku mencoba tersenyum, tapi dalam hati aku sudah gelisah. Kalau begitu, besok aku mau ikut rapat juga, biar tahu siapa klien-klien kamu, godaku, mencoba mencairkan suasana. Wira hanya tertawa ringan. Nanti aku atur, ya. Malam itu, aku mencoba mengusir rasa tidak nyaman dengan mengobrol santai bersama Sinta di kafe kompleks. Gina, aku nggak tahu ya, tapi bau parfum itu aneh banget, kata Sinta sambil menyeruput kopi. Kayaknya nggak mungkin cuma dari ruangan rapat. Aku menghela napas. Aku juga mikir begitu, tapi aku nggak mau buru-buru tuduh Wira. Aku masih percaya dia. Sinta mengernyit, kamu percaya terus, tapi kamu nggak lihat ada apa-apa. Aku tersenyum tipis. Aku tahu kamu peduli, Sin. Tapi aku nggak mau hidupku hancur karena prasangka. Sinta menatapku dengan serius. Tapi kamu juga harus siap, ya. Kalau ternyata yang kamu takutkan benar. Keesokan harinya, aku duduk bersama Reno di ruang tamu. Reno, kamu pernah nggak lihat ada yang aneh dengan Wira akhir-akhir ini? Tanyaku. Reno menggeleng. Sejauh ini nggak, tapi aku juga pernah dengar kabar kalau dia sering lembur sampai malam. Aku mengangguk. Aku tahu, aku cuma nggak nyaman sama bau parfum itu. Reno mengerutkan dahi. Kalau aku jadi kamu, aku bakal coba cari tahu siapa perempuan itu. Aku tersenyum pahit.
Itu yang aku takutkan, Reno. Malamnya, saat Wira pulang, aku sudah menunggu di ruang tamu. Wira, aku memulai dengan suara pelan tapi tegas. Aku cium bau parfum perempuan di jas kamu. Ada yang perlu kamu jelaskan? Wira memandangku tanpa ekspresi. Gina, aku nggak tahu harus bilang apa. Itu bukan apa-apa. Aku butuh kejujuran, Wira. Aku nggak mau dipermainkan, kataku sambil menahan air mata. Wira menghela napas. Baiklah, aku memang ada bertemu dengan seseorang, tapi itu urusan bisnis yang rumit. Siapa dia? Tanyaku. Seorang wanita, partner bisnis. Aku harap kamu bisa mengerti. Aku menatapnya panjang. Aku ingin percaya, tapi bagaimana aku tahu kamu jujur? Wira melangkah mendekat, menggenggam tanganku. Aku janji gak ada apa-apa. Aku menarik napas, berusaha menenangkan diri. Keesokan harinya, aku mengajak Sinta dan Reno ke kantor Wira. Kami duduk di lobi sambil menunggu. Lihat, itu dia. Bisikku ketika Wira berjalan menuju seorang wanita berpenampilan profesional. Sinta tersenyum lega. Kalau dia partner bisnis, kenapa harus disembunyikan? Aku mengangguk, aku harus belajar percaya lebih lagi. Sambil menunggu Wira, aku tak bisa menahan rasa cemas yang masih menyelip. Malamnya, ponselku bergetar. Pesan dari Pak Rudi, supir kami. Bu, ada tamu asing sering mampir ke rumah saat malam. Hati-hati ya. Aku membalas, terima kasih, Pak Rudi. Tolong pantau terus. Keesokan hari, aku duduk di teras bersama Sinta. Aku masih merasa was-was. Gin, kata Sinta. Tapi aku tahu kamu kuat. Aku tersenyum, aku hanya ingin tetap tenang dan percaya pada Wira. Tiba-tiba, Wira datang menghampiri. Gina, aku tahu kamu khawatir. Aku janji aku akan buat semuanya jelas. Aku menatapnya, aku ingin itu, Wira. Aku butuh kejujuran. Dia mengangguk, mulai sekarang, aku gak akan tutup-tutupi kamu lagi. Aku menggenggam tangannya, berusaha menepis bayang-bayang ketidakpastian. Malam itu, aroma parfum asing masih tercium samar di udara, tapi aku memilih percaya pada suamiku. Aku tahu, perjalanan kami belum usai. Beberapa hari setelah aku mencium bau parfum asing di jas Wira, aku duduk di ruang tamu sambil membuka email. Mataku terpaku pada tagihan kartu kredit Wira yang baru masuk. Ada transaksi makan malam di restoran bintang 5 dan pembayaran kamar hotel. Semua dilakukan di jam kerja. Aku mengangkat ponsel, lalu menghubungi Wira yang sedang di kantor. Suaranya terdengar sedikit tergesa saat mengangkat. Wira, aku baru lihat tagihan kartu kredit kamu. Ada transaksi makan malam di restoran mewah dan booking hotel. Tapi itu saat jam kerja. Untuk apa itu semua? Tanyaku dengan nada tenang tapi penuh pertanyaan. Wira menarik napas panjang. Oh, itu untuk menjamu klien, Gina. Aku lagi bawa beberapa investor baru dan klien penting. Jadi aku pikir perlu suasana yang nyaman. Aku diam sejenak, mencoba mencerna jawaban itu. Kedengarannya masuk akal, tapi aku nggak tahu kenapa kamu terdengar agak gugup. Wir? Dia tertawa ringan. Mungkin kamu terlalu curiga, ya? Aku cuma pengen kamu tenang. Aku menatap layar ponsel, aku cuma mau jujur. Wira, aku nggak mau terus merasa ada yang disembunyikan. Suara Wira menjadi lebih serius. Gina, aku ngerti kekhawatiranmu. Tapi percayalah, aku nggak pernah mau nyakitin kamu. Kalau begitu, kenapa kamu gak kasih tahu aku sejak awal? Tanyaku sambil menahan perasaan. Karena aku gak mau bikin kamu khawatir dengan urusan kantor.
Aku pikir aku bisa tangani sendiri. Aku menghela napas panjang. Aku harap kamu benar-benar jujur, Wira. Beberapa hari setelahnya, aku bertemu Sinta di kafe kompleks. Sinta, aku masih penasaran soal tagihan itu. Kalau benar itu urusan bisnis, kenapa nggak pernah dia ceritain ke aku? Ucapku sambil menyeruput kopi. Sinta menatapku serius. Kalau aku jadi kamu, aku bakal coba cari tahu siapa kliennya. Jangan sampai kamu terus disembunyikan. Aku mengangguk pelan. Aku takut, Sin. Aku takut kalau yang aku temukan malah bikin sakit hati. Sinta menggenggam tanganku. Aku akan ada di samping kamu, apapun yang terjadi. Suatu malam, aku bertemu Reno di rumah. Reno, aku nggak tahan lagi. Aku harus tahu siapa klien yang Wira jemput itu, kataku penuh tekad. Reno mengangguk. Aku ngerti, Gin. Aku bakal bantu kamu cari tahu. Beberapa hari kemudian, Reno kembali dengan wajah serius. Gina, aku sudah tanya ke beberapa orang di kantor Wira. Katanya klien yang dia jemput itu wanita. Tapi mereka nggak tahu detail lebih jauh. Aku termenung. Wanita? Itu bikin aku makin curiga. Malam itu, aku menghadap Wira di ruang tamu. Wira, aku butuh kamu jujur. Aku dengar klien yang kamu jemput itu wanita. Siapa dia sebenarnya? Wira menatapku dalam-dalam. Gina, dia partner bisnis baru. Kami memang sering makan malam dan menginap di hotel untuk membahas proyek. Aku menahan amarah. Kalau benar begitu, kenapa kamu nggak pernah cerita sama aku? Aku cuma nggak mau kamu pikir negatif soal pekerjaanku, jawab Wira. Aku menarik napas dalam. Aku nggak ingin ada rahasia di antara kita, Wira. Dia mengangguk. Aku janji, mulai sekarang aku akan terbuka. Keesokan harinya, aku dan Sinta pergi ke restoran itu untuk cari tahu lebih banyak. Saat melihat wanita yang diduga partner bisnis Wira, aku merasa lega. Wanita itu profesional dan ramah. Sinta tersenyum. Lihat, Gin, jangan cepat percaya gosip. Aku mengangguk. Aku harus belajar percaya lebih banyak. Malam itu, saat aku pulang, aku menerima pesan dari Pak Gito. Bu Gina, ada tamu asing yang sering mampir ke rumah kalian malam hari. Hati-hati ya. Aku membalas, terima kasih, Pak Gito. Tolong pantau terus. Aku duduk di teras rumah bersama Wira. Aku harap kamu tahu aku cuma ingin yang terbaik buat kita, ucap Wira lembut. Aku menggenggam tangannya. Aku tahu, Wir. Aku cuma pengen kita jujur dan saling percaya. Aku duduk di kursi depan mobil, menatap jalanan sambil memegang tas belanja. Pak Rudi mengemudi dengan tenang, tapi ada sesuatu yang berbeda dari sikapnya hari ini. Pak Rudi, ada apa? Kok tadi kamu kelihatan agak gelisah? Tanyaku mencoba membuka pembicaraan. Dia menghela napas panjang sebelum menjawab. Bu, saya sebenarnya nggak enak cerita, takut nanti salah paham. Aku menoleh ke arahnya, mencoba menangkap maksudnya. Pak Rudi, kamu bisa bilang apa saja sama saya. Kita kan sudah lama kenal, nggak usah takut. Dia berhenti sejenak di lampu merah, lalu menatap jalan lagi sambil berkata pelan, Bu, saya tahu ini bukan urusan saya, tapi saya lihat sesuatu yang aneh. Seperti apa, Pak Rudi? Tolong ceritakan saja, saya nggak akan marah, kataku dengan nada lembut. Dia menggigit bibir sebelum akhirnya bicara. Waktu Pak Wira pulang malam minggu lalu, saya lihat dia keluar dari gedung hotel, bukan sendiri. Ada seorang wanita yang menunggu. Aku terdiam sesaat, mencoba mencerna kata-katanya. Apa kamu yakin, Pak Rudi?
Yakin, Bu? Saya nggak mau salah, tapi memang begitu yang saya lihat. Aku menarik napas dalam. Terima kasih sudah berani bilang jujur, Pak Rudi. Aku tahu ini pasti berat buat kamu. Dia mengangguk pelan. Saya cuma nggak mau Bu Gina terluka. Saya sudah anggap Bu Gina seperti keluarga sendiri. Pak Rudi, kamu benar-benar keluarga buat saya. Jawabku sambil tersenyum tipis. Kalau ada apa-apa, tolong jangan simpan sendiri. Dia tersenyum lemah. Iya, Bu. Mulai sekarang saya akan cerita kalau ada yang penting. Beberapa hari kemudian, aku bertemu Sinta dan Reno di rumah. Aku ceritakan apa yang Pak Rudi katakan. Sinta, aku merasa ini bukan cuma gosip biasa, kataku serius. Sinta mengangguk. Kalau supir sendiri sudah bilang begitu, kamu harus hati-hati, Gin. Reno menambahkan, kita harus cari tahu lebih banyak. Aku nggak mau kamu terluka. Aku menatap mereka berdua. Aku tahu, aku harus siap. Tapi aku tetap mau percaya sama Wira sampai dia yang bilang sendiri. Sinta menghela napas. Aku tahu kamu kuat, Gina. Tapi jangan tutup mata kalau ada yang salah. Malam itu, aku berdiri di depan pintu rumah, menunggu Wira pulang. Ketika dia masuk, aku langsung memegang tangannya. Wira, aku dengar dari Pak Rudi, ada sesuatu yang kamu sembunyikan? Tanyaku dengan suara gemetar. Dia terdiam sejenak, lalu menggeleng. Tidak, Gina. Aku janji nggak ada apa-apa. Tapi aku butuh kejujuran. Wira, aku nggak mau terus merasa ragu, kataku. Wira menatapku dalam-dalam. Aku tahu kamu kesal, tapi aku ingin kamu percaya aku. Aku menarik napas dalam. Aku ingin percaya, tapi aku juga perlu bukti. Dia mengangguk, aku akan buat semuanya jelas, Gina. Hari-hari berikutnya, aku terus mencoba menenangkan hati. Namun, bayang-bayang keraguan kadang muncul. Suatu pagi, Pak Rudi mengantar kami berbelanja lagi. Kali ini dia lebih santai. Bu, saya senang Bu Gina mulai percaya sama Pak Wira lagi, katanya dengan senyum kecil. Aku tersenyum. Iya, Pak Rudi. Aku belajar untuk memberi kesempatan. Pak Rudi mengangguk, itulah yang terbaik, Bu. Aku sedang santai di ruang tamu, menikmati secangkir teh hangat, ketika ponselku bergetar keras. Nama Sinta terpampang di layar. Aku segera mengangkat telepon. Gina, kamu gak akan percaya apa yang aku lihat tadi sore. Suara Sinta terdengar penuh ketegangan. Aku duduk tegak. Apa? Sin? Cerita dong. Sinta menghela napas panjang. Aku lihat Wira di Mall Grand Plaza. Dia pegang tangan seorang cewek muda, Gina. Bukan cuma sekadar jabat tangan, tapi tangan mereka saling menggenggam, seperti pasangan yang sedang dimabuk cinta. Hatiku seketika tercekat. Aku mencoba tetap tenang meskipun jantungku berdegup sangat kencang. Mungkin itu klien, Sin. Atau mungkin ada alasan lain yang aku belum tahu. Jawabku, suaraku berusaha terdengar yakin, tapi hatiku terasa remuk. Sinta menggeram pelan. Gina, aku nggak mau kamu terus-terusan dibohongi. Aku tahu kamu masih percaya sama Wira, tapi kamu harus siap dengan kenyataan, apapun itu. Aku menggigit bibir, memejamkan mata sebentar. Aku tahu, Sin. Tapi aku nggak mau langsung menuduh dia tanpa bukti yang jelas. Aku hanya ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi. Sinta menghela napas berat. Kalau aku jadi kamu, aku bakal segera cari tahu sendiri. Jangan sampai kamu dikecewakan lagi. Aku menatap jendela, berusaha menenangkan pikiranku yang kacau balau.
Suara Reno tiba-tiba mengagetkanku dari belakang. Gina, aku dengar tadi dari Sinta. Aku ada waktu, aku bisa bantu kamu cari tahu siapa cewek itu, katanya sambil duduk di sofa dengan wajah serius. Aku menatap mereka berdua, merasa terharu tapi juga bingung. Terima kasih, kalian berdua. Aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya. Ini berat, Sin, Reno. Keesokan harinya, aku mencoba menghubungi Wira saat dia sedang sibuk di kantor. Wira, aku dengar kabar kamu di mall sama cewek muda. Apa benar? Tanyaku, suaraku berusaha tetap tenang. Ada jeda lama sebelum Wira menjawab. Gina, aku nggak tahu harus ngomong apa. Cewek itu memang staf baru di perusahaan klien. Aku cuma bantu mereka beradaptasi dengan lingkungan baru. Aku menahan emosi yang mulai menggunung. Kalau memang begitu, kenapa kamu nggak bilang dari awal? Kenapa aku harus dengar dari orang lain? Aku nggak mau kamu khawatir dan mikir negatif soal pekerjaanku, jawab Wira dengan suara pelan. Aku menelan ludah. Aku cuma mau kita jujur dan terbuka satu sama lain. Wira, aku lelah dengan rahasia. Wira terdiam, lalu berkata, aku janji, aku akan mulai terbuka dan gak menyembunyikan apapun dari kamu. Siang itu, aku bertemu dengan Sinta di kafe dekat rumah. Kamu tahu, Sin, aku pengen percaya sama Wira. Tapi setiap kali ada kabar baru, aku merasa seperti di ujung jurang, kataku sambil menatap cangkir kopi di depanku. Sinta menggenggam tanganku erat. Gina, kamu harus kuat. Jangan biarkan rasa curiga menguasai hatimu. Tapi aku juga nggak mau kamu tertipu. Aku mengangguk pelan. Aku sedang berusaha. Tapi aku takut kalau ternyata aku cuma menipu diri sendiri. Sinta menghela napas. Itu wajar. Gin, kamu butuh waktu. Malam harinya, aku duduk di teras rumah sambil memandangi bintang. Ponselku bergetar lagi. Pesan masuk dari Pak Gito, Satpam Komplek. Bu Gina, tadi malam saya lihat cewek yang sama nongkrong di depan rumah. Sepertinya mereka sering datang ke sini. Hati-hati, ya Bu. Aku membaca pesan itu berulang kali. Tubuhku gemetar, tapi aku coba tenang. Kubalas, terima kasih, Pak Gito. Tolong pantau terus, ya. Hari-hari berlalu, dan ketegangan semakin terasa. Sinta dan Reno terus membantuku mencari kebenaran. Aku kadang merasa seperti berada di pusaran badai yang tak berujung. Suatu sore, saat kami bertiga nongkrong di kafe, Reno membuka pembicaraan. Gina, aku sudah tanya-tanya lagi di kantor Wira. Cewek itu namanya Rara, staf marketing di perusahaan klien. Dia baru beberapa bulan di sana. Sinta menambahkan, dan menurut beberapa orang, hubungan kerja mereka memang sangat dekat. Tapi aku nggak tahu apakah lebih dari itu. Aku menghela napas panjang. Aku cuma ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi antara mereka. Malamnya, aku duduk di ruang tamu saat Wira pulang. Aku menatapnya dalam diam. Ada yang harus aku katakan. Wira, ucapku pelan. Dia duduk di sampingku. Apa itu, Gina? Aku dengar kabar kamu sering bersama Rara, dan Sinta juga melihat kalian di mall pegang tangan. Aku menatap matanya mencari kejujuran. Wira menunduk, kemudian mengangkat kepalanya. Gina, aku memang dekat dengan Rara, tapi itu urusan kerja. Aku nggak pernah mengkhianati kamu. Aku menahan air mata. Kalau begitu, aku minta kamu jujur. Jangan biarkan aku terus bertanya-tanya. Dia menggenggam tanganku erat. Aku janji, aku akan jujur dan membuka semuanya untuk kamu. Hari-hari berikutnya, aku mencoba mempercayai kata-katanya.
Namun, bayang-bayang keraguan masih menghantui. Sinta mengingatkanku, "Gina, percaya boleh, tapi jangan sampai kamu kehilangan harga dirimu." Aku mengangguk pelan, "Aku tahu, Sin. Aku hanya ingin menemukan kebenaran, apapun itu." Aku berdiri di dekat pintu masuk ballroom gedung hotel mewah itu, mengenakan gaun panjang warna biru tua yang kupinjam dari butik langganan. Wira sudah berdiri di sampingku dengan jas rapi, tampak percaya diri seperti biasanya. Aku ikut dia ke pesta perusahaan tahunan, berusaha menahan rasa cemas yang makin menggunung sejak beberapa minggu terakhir. Belum lama kami melangkah masuk, mataku langsung tertuju pada sosok perempuan cantik dengan gaun merah mencolok. Rambutnya hitam panjang tergerai rapi, bibirnya merah merona, dan senyum yang dibuat-buat. Dia terus mengawasi Wira dengan tatapan yang terlalu dalam untuk sekadar kolega. "Ada yang aku nggak suka, Wira," bisikku pelan sambil menatap perempuan itu. Wira tersenyum tipis, "Santai saja, Gina. Itu asisten manajer baru, namanya Rara." Aku mencoba mengangguk, tapi dadaku tetap sesak. "Kalau begitu, kenapa dia terus melirikmu dan berbisik di telingamu? Kelihatannya mereka sangat akrab." Wira menghela napas, "Itu memang kerjaan. Kami harus dekat supaya proyek lancar." Aku mencoba percaya, tapi instingku berontak. "Wira, aku tahu kamu orang baik. Tapi ini sudah bukan soal kerja lagi." Dia memegang tanganku, "Percayalah, aku nggak akan pernah mengkhianatimu." Namun, aku bisa lihat dari sudut mataku, Rara tersenyum penuh arti saat mereka berbicara. Sinta yang datang menghampiri kami, langsung mengangkat alis ketika melihat ekspresi wajahku. "Gina, kamu kelihatan tegang. Ada apa?" Aku menatap Sinta dan kemudian ke arah Wira dan Rara. Aku cuma nggak nyaman lihat mereka berdua. Sinta mengangguk. "Aku ngerti, Gin. Kamu nggak sendirian." Tak lama kemudian, Reno muncul dengan segelas minuman. "Wira, ayo sini. Kita perlu bahas sesuatu." Wira berbalik, meninggalkan Rara sebentar. Aku melihat Rara berdiri sendiri, senyum sinisnya tak bisa kusembunyikan. Saat Wira sibuk ngobrol dengan Reno, aku mendekati Rara. "Kamu Rara, ya? Asisten manajer baru?" tanyaku dengan suara pelan tapi tajam. Rara menatapku dingin. "Iya, kamu siapa?" "Aku istri Wira. Aku cuma ingin bilang, jangan coba-coba ganggu rumah tangga kami." Rara tertawa kecil, "Kamu terlalu percaya diri, Nona. Dunia ini penuh dengan kejutan." Aku melangkah pergi dengan kepala tegak, walau hati berdebar. Beberapa saat kemudian, Wira kembali menghampiriku. "Gina, aku tahu ini sulit, tapi aku harap kamu percaya aku," katanya tulus. Aku menarik napas dalam, aku ingin percaya, tapi aku juga ingin lihat bukti, bukan cuma janji. Dia menggenggam tanganku erat, "Aku janji, aku akan buktikan." Aku sedang duduk di ruang tamu saat ponsel berdering. Nama Pak Rudi terpampang di layar. Aku langsung angkat telepon. "Pak Rudi, ada apa ya?" Suara Pak Rudi terdengar berat. "Bu Gina, saya mau cerita sesuatu yang sudah lama saya pendam." Aku duduk lebih tegak. "Ceritakan saja, Pak. Saya siap dengar." Dia menghela napas. "Beberapa kali saya antar Pak Wira ke apartemen di pusat kota. Selalu sama perempuan yang sama, Bu. Saya takut ngomong karena nggak mau salah paham." Aku merasakan dadaku panas, tangan bergetar. "Kamu yakin, Pak Rudi? Perempuan siapa itu?" Pak Rudi terdengar ragu. "Saya nggak tahu nama dia, Bu. Tapi perempuan itu selalu menunggu di lobi,
dan Pak Wira terlihat sangat akrab dengannya. Aku mengusap wajah dengan tangan, berusaha menenangkan diri. Terima kasih sudah berani jujur, Pak Rudi. Ini penting buat aku. Dia terdengar lega. Saya cuma nggak mau Bu Gina terluka, Bu. Makanya saya simpan sendiri selama ini. Keesokan harinya, aku bertemu Sinta dan Reno di kafe. Sinta, Reno, aku dapat kabar dari Pak Rudi, kataku dengan suara serak. Mereka saling pandang, lalu Sinta berkata, apa kata Pak Rudi? Ada perempuan yang selalu menemani Wira di apartemen pusat kota. Jawabku. Aku nggak tahu siapa dia. Reno mengangguk. Ini serius, Gin. Kita harus cari tahu lebih banyak. Sinta menambahkan, kamu nggak sendirian. Kita akan bantu kamu. Malamnya, aku menghadapi Wira di ruang tamu. Wira, aku tahu kamu ada sesuatu yang disembunyikan, kataku. Pak Rudi bilang kamu sering ke apartemen itu dengan seorang perempuan. Wira menatapku dalam, Gina, aku nggak tahu harus bilang apa. Aku butuh kejujuran, Wira. Aku lelah dengan rahasia ini. Dia menghela napas panjang. Baiklah, aku akan ceritakan semuanya. Wira pun bercerita tentang perempuan itu, tentang hubungan bisnis yang rumit, tapi aku tak bisa sepenuhnya percaya. Hatinya tampak gelisah saat bercerita. Aku menatapnya, aku ingin percaya, tapi aku butuh bukti, bukan cuma kata-kata. Dia mengangguk pelan. Aku akan buktikan, Gina. Aku janji. Hari-hari berlalu, tapi aku masih merasa terguncang. Aku tahu, ada banyak hal yang belum aku ketahui. Sinta datang menghiburku, Gina, kamu kuat. Jangan biarkan dirimu hancur. Aku tersenyum lemah, terima kasih, Sin. Aku cuma ingin menemukan kebenaran, sekalipun itu menyakitkan. Aku berdiri di depan cermin kamar, menatap wajahku sendiri yang terlihat lelah dan penuh tanda tanya. Setelah berhari-hari bergulat dengan rasa curiga, aku memutuskan untuk bertindak. Aku mengangkat ponsel dan mengirim pesan singkat ke Wira. Aku menginap di rumah Sinta malam ini, ya. Di balik itu semua, aku dan Sinta sudah merencanakan sesuatu. Kami ingin mengawasi gerak-gerik Wira malam ini. Tidak hanya mengandalkan laporan dari Pak Rudi atau gosip di komplek, aku ingin melihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Sinta sudah menunggu di rumahnya saat aku tiba. Gina, kamu bawa apa saja? Tanyanya sambil tersenyum penuh semangat. Aku mengangkat tas kecil berisi kamera kecil yang kubawa sembunyi-sembunyi. Ini, aku pinjam dari teman fotografer. Kalau ada yang mencurigakan, aku mau rekam. Sinta tertawa kecil. Kamu serius? Ya? Aku suka cara kamu, Gin. Kami berdua duduk di ruang tamunya sambil merencanakan jalannya pengintaian malam itu. Sinta menatapku serius. Kamu yakin mau ngelakuin ini? Ini bisa beresiko, loh. Aku mengangguk mantap. Aku harus tahu kebenaran, Sin. Sekalipun itu pahit. Sebelum malam tiba, aku juga meminjam anjing Doberman milik tetangga kami, Pak Arman. Ini Nero, anjing penjaga yang cukup galak. Aku pikir ini bisa bantu kita kalau ada yang mencurigakan. Jelasku sambil membawa Nero ke rumah Sinta. Nero mendengus pelan, ekornya bergetar saat dia menatap kami. Aku sedikit tersenyum, merasa ada perlindungan ekstra malam itu. Jam 9 malam, kami mulai bergerak. Aku mengendap ke arah rumah Wira, bersembunyi di balik pagar sambil merekam dengan kamera kecil. Sinta menjaga di tempat yang berbeda, siap memberi kabar lewat telepon. Tidak lama, aku melihat Wira keluar dari rumah, mengenakan jaket hitam dan membawa tas kecil.
Aku menahan napas, mengikuti langkahnya dengan hati-hati. Wira berjalan ke mobilnya, lalu melajukan kendaraan menuju pusat kota. Aku mengirim pesan ke Sinta, Wira keluar rumah. Aku ikut dia. Sinta membalas, hati-hati, Gin. Jangan sampai ketahuan. Kami berdua seperti agen rahasia, berkomunikasi lewat pesan singkat dan telepon. Aku merasa degup jantungku semakin kencang. Setibanya di pusat kota, Wira memasuki sebuah gedung apartemen mewah. Aku berdiri di luar, merekam dengan hati-hati sambil Nero berjaga di dekatku. Anjing itu mendengus pelan, membuatku merasa sedikit lebih aman. Setengah jam kemudian, seorang wanita muda muncul di pintu keluar apartemen. Aku mengenalinya dari cerita Pak Rudi dan Sinta, Rara, asisten manajer yang sering muncul dalam pikiranku. Wira dan Rara tampak berbicara dengan santai, hampir seperti pasangan yang sedang berpacaran. Wira menyentuh tangan Rara dengan lembut, membuat dadaku sesak. Aku mengirim pesan cepat ke Sinta, mereka di sini, Sin. Mereka berdua kelihatan sangat dekat. Tak lama kemudian, aku melihat Wira masuk kembali ke apartemen, tapi Rara tetap di luar, menunggu. Aku dan Sinta sepakat untuk terus mengawasi dari jarak jauh. Beberapa menit kemudian, dua orang pria keluar dari gedung, lalu berbicara sebentar dengan Rara. Aku merekam semuanya, merasa bahwa malam ini mungkin akan menjadi malam yang menentukan. Setelah beberapa jam menunggu dan merekam, aku dan Sinta sepakat untuk pulang. Nero terlihat lelah tapi setia menemani. Di perjalanan pulang, aku memandangi layar kamera kecilku. Banyak momen yang bisa jadi bukti, tapi aku juga merasa perih di hati. Sinta memegang tanganku, Gina, apapun yang terjadi, aku di sini buat kamu. Aku tersenyum lemah, terima kasih, Sin. Aku nggak tahu apa yang akan aku lakukan kalau tanpa kamu. Malam itu, setelah pulang dari pengintaian bersama Sinta, aku duduk termenung di ruang tamu rumahnya. Wira sudah lama tidur di rumah, tapi hatiku masih bergejolak, penuh tanda tanya yang belum terjawab. Sinta menatapku sambil menyeruput teh hangat. Gina, aku ada info dari kakakku. Dia kenal baik sama resepsionis hotel mewah di pusat kota. Aku menatapnya dengan harapan dan sekaligus was-was. Apa katanya, Sin? Sinta mengangguk pelan. Dia bilang, malam itu Wira memesan kamar suite di hotel itu. Kamar paling mewah dan privat. Dadaku seketika terasa panas. Suite? Di saat dia bilang rapat klien? Itu jelas bukan urusan kerja biasa. Sinta mencondongkan badan, aku tahu kamu marah, tapi kita harus sabar. Tunggu waktu yang tepat buat hadapin Wira. Aku menghela napas dalam. Aku cuma nggak tahu sampai kapan aku bisa tahan tanpa bukti yang nyata. Keesokan harinya, aku mencoba menghubungi resepsionis hotel lewat kakak Sinta. Bisa tolong konfirmasi apakah Pak Wira benar memesan kamar suite malam itu? Tanyaku dengan suara tegas tapi hati-hati. Resepsionis itu menjawab dengan ramah, iya Bu, Pak Wira memang memesan kamar suite nomor 1207. Booking atas nama beliau. Aku menelan ludah, apakah ada tamu lain yang bersama beliau? Resepsionis agak ragu, maaf Bu, saya tidak bisa memberikan informasi lebih karena kebijakan privasi hotel. Aku mengerti, tapi rasa sakit di dada semakin menekan. Terima kasih, saya cuma butuh konfirmasi itu saja. Malamnya, aku berdiri di teras rumah, menatap bintang. Hatiku dipenuhi emosi campur aduk. Aku marah, kecewa, tapi juga ingin mencari tahu kebenaran. Ponselku bergetar. Pesan dari Sinta muncul. Gina, kita harus siap. Ini belum berakhir.
Aku membalas singkat, iya, aku siap. Hari-hari berikutnya, aku dan Sinta merencanakan langkah selanjutnya. Kami ingin mendapatkan bukti lebih kuat sebelum menghadapi Wira. Aku tahu ini bukan perjalanan mudah, tapi aku tak mau terus menjadi korban kebohongan. Suatu sore, aku duduk bersama Reno. Reno, aku dapat info penting tentang Wira di hotel, kataku. Reno mengerutkan dahi, kamu yakin? Aku mengangguk pelan, iya. Aku butuh bantuanmu untuk cari tahu lebih dalam. Reno tersenyum, tenang, Gin. Kita akan ungkap semuanya. Malam itu aku duduk bersama Sinta dan Pak Rudi di ruang tamu rumahku. Cahaya lampu temaram menerangi wajah kami yang serius. Ini malam yang sudah kami persiapkan dengan matang. Sinta, kamu akan pegang kamera, ya? Tanyaku sambil menatap sahabatku yang sudah siap dengan kamera kecil di tangannya. Iya, Gina. Aku akan rekam semua, gak akan ketinggalan momen. Jawab Sinta penuh semangat tapi sedikit gugup. Aku mengangguk, lalu menoleh ke arah Pak Rudi yang duduk di kursi dekat jendela. Pak Rudi, kamu sudah siap? Tugasmu menghalangi Pak Wira kalau dia coba kabur. Pak Rudi mengangguk tegas. Siap, Bu. Saya sudah atur rute pengawalan supaya nggak ada celah. Aku mengangguk puas. Bagus. Aku bawa Nero juga, anjing Doberman yang galak itu. Dia akan selalu di sampingku, siap kalau ada masalah. Pak Rudi tersenyum kecil, Nero pasti jadi senjata ampuh, Bu. Beberapa menit kemudian, ponselku bergetar. Pesan dari resepsionis hotel masuk, Bu Gina, Pak Wira sudah check-in di kamar suite 1207. Semua sudah siap sesuai rencana. Jantungku berdetak kencang. Aku mengirim pesan singkat, terima kasih, Pak. Kami segera ke lokasi. Sinta mengepalkan tangannya, ini saatnya, Gina. Kita harus sabar dan fokus. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Ingat, kita di sini bukan cuma untuk bukti, tapi juga untuk menghadapi kenyataan. Mobil kami meluncur pelan menuju hotel mewah itu. Aku duduk di samping Pak Rudi yang mengemudi dengan hati-hati. Di belakang, Sinta memegang kamera dan Nero duduk di lantai. Waspada. Sesampainya di hotel, aku dan Sinta menyelinap ke area lobi, mencari posisi terbaik untuk merekam. Pak Rudi berjaga di pintu keluar. Tak lama kemudian, Wira muncul dari lift, tampak rileks tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang tersembunyi di balik senyumnya. Di belakangnya, muncul seorang perempuan muda bergaun hitam elegan. Aku mengenalinya sebagai Rara. Sinta mulai merekam, suara napasku tercekat, Gina, dia benar-benar di sana. Aku meremas tali Nero yang kuat di tanganku, mencoba tetap tenang. Wira dan Rara berjalan bersama menuju parkiran. Aku mengikuti dari jarak aman, merekam setiap gerakan mereka. Tiba-tiba, Rara berhenti dan menoleh ke arah Wira, lalu berbisik sesuatu yang membuat Wira tertawa pelan. Hatiku mencelos. Aku tahu ini bukan hanya urusan pekerjaan. Saat mereka masuk ke mobil Wira, aku melihat bagaimana Rara menggenggam erat tangan Wira. Aku menahan air mata, tapi aku tahu aku harus tetap kuat. Sinta membisikkan, Gina, ini sudah cukup. Kita harus pulang dan siapkan langkah selanjutnya. Aku mengangguk pelan, ya, ini bukti yang aku butuhkan. Di perjalanan pulang, suasana sunyi menyelimuti mobil kami. Nero yang biasanya aktif, sekarang duduk diam di sebelahku, seolah mengerti kesedihan yang kurasakan. Sesampainya di rumah, aku menatap Sinta dan Pak Rudi. Terima kasih sudah ada di sini. Aku nggak tahu apa yang akan aku lakukan tanpa kalian.
Sinta tersenyum lembut, kita sahabat, Gina. Kita hadapi semuanya bersama. Pak Rudi menambahkan, yang penting sekarang kamu siap hadapi apapun, Bu Gina. Aku dan Sinta tiba di lobi hotel mewah itu, hampir 1 jam sebelum jadwal Wira check-in. Aku duduk di pojok ruang tunggu yang elegan, menatap ke arah lift dengan perasaan campur aduk. Di sampingku, Nero duduk tenang, matanya waspada mengamati setiap gerakan orang di sekitar. Beberapa tamu hotel melirik kami dengan pandangan aneh. Seorang wanita muda berbisik pada temannya, "Lihat, ada anjing besar di sini. Bukankah nggak biasa bawa anjing masuk lobi?" Aku tersenyum tipis dan menatap ke arah Nero. "Tenang, Nero. Kita di sini bukan untuk jadi pusat perhatian." Sinta duduk di sebelahku, memegang kamera kecil. "Gina, kamu yakin siap menghadapi malam ini?" Aku mengangguk pelan. Aku nggak punya pilihan lain. Sin, ini harus aku lakukan untuk diri sendiri. Waktu berjalan lambat. Setiap bunyi dari lift membuat jantungku berdetak lebih cepat. Aku mencoba menenangkan diri dengan menarik napas dalam-dalam. Nero tiba-tiba berdiri dan menggonggong pelan. Aku menoleh dan melihat seorang pria berpakaian rapi keluar dari lift. Dia menatapku sebentar, lalu beralih. Sinta berbisik, "Mungkin itu staf hotel." Aku mengangguk, tapi hatiku tetap waspada. Sekitar 15 menit kemudian, pintu lift terbuka lagi. Kali ini, yang keluar adalah Wira. Dia berjalan dengan langkah santai, mengenakan jas hitam rapi, senyum kecil tersungging di bibirnya. Hatiku seperti tercekat. Aku meremas tali Nero yang duduk di sampingku, berusaha menahan gemetar. Di belakang Wira muncul seorang perempuan muda bergaun merah marun, yang langsung menarik pandangan banyak orang di lobi. Aku mengenalnya, Rara. Sinta mengarahkan kameranya ke arah mereka, dan mulai merekam dengan tangan gemetar. Wira dan Rara berjalan pelan menuju pintu keluar hotel. Aku mengikuti dari kejauhan, merekam semua gerak-gerik mereka. Di dekat pintu, Rara menyentuh lengan Wira dengan lembut, dan Wira membalas dengan senyuman yang berbeda, bukan senyum seorang suami kepada istrinya. Aku memejamkan mata, mencoba kuat. Di luar hotel, Wira dan Rara memasuki sebuah mobil hitam. Aku dan Sinta masih mengawasi dari jarak aman. Aku merasa Nero juga waspada, terus mengaum pelan setiap kali ada orang mendekat. Setelah mobil mereka melaju pergi, aku menarik napas panjang. Ini sudah cukup. Sin, aku punya semua bukti yang kubutuhkan. Sinta mengangguk, sekarang waktunya kita pikirkan langkah berikutnya. Bu, sudah masuk kamar 1205. Bisik resepsionis itu pelan sambil pura-pura merapikan buku tamu di mejanya. Suara itu terdengar seperti ledakan kecil di telingaku. Denyut nadiku langsung naik, seperti ada yang menekan tombol alarm dalam tubuhku. Aku mengangguk tipis, berusaha tidak menarik perhatian, tapi di dalam dadaku, perasaan itu seperti badai yang memukul-mukul dinding. Aku melirik ke arah Sinta yang duduk tak jauh dari pintu masuk. Dia paham. Dari tatapan matanya, aku tahu dia juga sudah siap. Jemarinya menggenggam erat ponselnya, kamera sudah diaktifkan, tinggal menekan tombol rekam. Pak Rudi berdiri santai di dekat tiang pilar marmer, tapi aku tahu dia tegang. Tangan kirinya menggenggam sesuatu di saku jasnya, kemungkinan besar kunci pengaman atau alat untuk menahan pintu. Orang asing mungkin melihatnya seperti pria biasa yang sedang menunggu janji, tapi aku tahu dia sedang memindai setiap gerak-gerik di sekitar. Aku menunduk sejenak, memegang tali besi Nero yang kini duduk tepat di kakiku. Anjing besar itu mengangkat kepalanya, seakan mengerti bahwa momen yang kami tunggu-tunggu sudah tiba. Nafasnya berat, tapi matanya fokus ke arah lift.
Tenang, nak, sebentar lagi, bisikku di telinganya. Resepsionis itu mengedipkan mata sekali lagi, tanda bahwa Wira benar-benar sudah masuk kamar. Tidak ada jalan kembali. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba meredakan gemetar di tangan. Tapi setiap kali aku menghirup udara, aroma parfum mahal yang menguar dari tamu-tamu hotel itu menusuk pikiranku. Aku tahu betul Wira juga memakai parfum yang sama malam ini, parfum yang dulu kubelikan untuk ulang tahunnya. Sekarang, wanginya malah jadi seperti racun yang membuatku ingin muntah. Sinta bangkit dari kursinya dan berjalan pelan mendekatiku. "Kita naik sekarang," bisiknya. Aku menatapnya, lalu melirik Pak Rudi. Dia memberi anggukan singkat. Gerakannya cepat tapi tenang, seperti seorang prajurit yang sudah hafal prosedur. "Ya," jawabku akhirnya. Suaraku rendah tapi tegas. Kami berjalan ke arah lift. Nero berjalan di sampingku, langkahnya mantap. Orang-orang menoleh, beberapa berbisik. Aku bisa merasakan tatapan mereka yang penuh tanya, tapi itu semua tak penting. Pintu lift terbuka, dan kami masuk. Begitu pintu tertutup, suasana menjadi hening kecuali suara lembut musik instrumental dari speaker. Aku berdiri di depan, menatap angka-angka yang menyala di panel. Jempolku menekan tombol 12, dan lampunya berwarna merah. Aku masih gak percaya kita beneran sampai di titik ini. Sinta berucap pelan di belakangku. "Aku juga," jawabku sambil terus menatap pintu lift yang tertutup. Tapi aku gak akan biarkan dia keluar dari kamar itu tanpa tahu rasanya dihantam kenyataan. Sinta menarik napas panjang. "Kita rekam dari awal, kan? Dari kita keluar lift sampai buka pintu." "Ya, aku mau dia lihat, mau dunia lihat, siapa dia sebenarnya," jawabku, nada suaraku dingin. Lift bergerak naik. Angka-angka di panel seperti berjalan lambat sekali. 7, 8, 9. Rasanya setiap detik yang berlalu membuat darahku semakin panas. Begitu sampai di lantai 12, pintu terbuka, memperlihatkan lorong panjang berkarpet tebal. Lampu-lampu dinding memancarkan cahaya hangat. Tapi bagiku, lorong itu terasa seperti jalan menuju medan perang. Kami berjalan cepat. Aku sudah menghitung pintu berdasarkan nomor. 1201, 1203, 1205. Itu dia. Aku berdiri tepat di depan pintu itu. Ada suara samar dari dalam, suara tawa perempuan. Suara yang asing, tapi juga menyalakan api di dadaku. Sinta mengangkat ponselnya, mulai merekam. Pak Rudi berdiri di sisi pintu, siap kapan saja jika Wira mencoba melarikan diri. Aku menoleh sebentar ke Nero. "Siap, nak?" Anjing itu menegakkan telinganya, berdiri di posisinya. Tanganku terangkat, mengetuk pintu 3 kali. Ketukan itu keras dan jelas, cukup untuk membuat orang di dalam sadar bahwa ada yang menunggu. Tidak ada jawaban. Aku mengetuk lagi, kali ini lebih keras. "Wira, buka pintunya." Suaraku meninggi, cukup untuk bergema di lorong hotel. Aku mendengar langkah cepat dari dalam. Suara perempuan itu terdengar lagi, kali ini terdengar gugup. Lalu suara Wira, suara yang dulu begitu akrab di telingaku. "Siapa di luar?" tanyanya, terdengar panik. Aku tersenyum miring, meski hatiku berdegup kencang. "Istrimu, Wira. Dan aku gak datang sendirian." Ada keheningan sesaat. Lalu bunyi kunci diputar dari dalam. Langkahku terhenti ketika seorang satpam tinggi besar berdiri di depanku. Tubuhnya tegap, tangan kanan terangkat, seolah palang manusia yang tidak bisa kutembus. "Bu, gak bisa bawa anjing ke area kamar?" ucapnya dengan nada sopan tapi tegas,
seperti orang yang sudah hafal sop. Aku mendongak, menatap matanya. Kalau mau tahu alasannya, ikut saja. Jawabku singkat, tapi nada suaraku berat, dingin. Satpam itu menatapku, lalu melirik Nero yang duduk di sampingku. Anjing herder hitam besar itu menggeram pelan. Suaranya seperti gemuruh halus yang bisa membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Maaf, Bu. Peraturan hotel jelas. Hewan tidak boleh masuk. Aku menyela cepat. Peraturan hotel juga melarang perselingkuhan, tapi tamu di kamar 1205 sedang melanggar itu sekarang. Mau ikut melihat atau mau aku yang buka semua di media? Wajahnya berubah. Bukan karena takut, tapi bingung. Ia menoleh ke arah rekannya yang sedang berdiri tak jauh dari kami. Sinta, yang sedari tadi duduk pura-pura sibuk dengan ponselnya, segera bergerak. Dengan langkah cepat, ia menghampiri satpam kedua. Mas, kayaknya ada orang pingsan di luar. Tolong sebentar, ucap Sinta sambil menunjuk ke arah pintu masuk. Satpam kedua langsung bergegas, dan Sinta kembali ke posisinya dengan santai. Aku tahu dia memang ahli dalam hal mengalihkan perhatian. Satpam pertama masih berusaha menghalangi. Bu, saya mengerti ibu marah, tapi saya tidak bisa. Kali ini aku melangkah lebih dekat, menurunkan suaraku menjadi nyaris berbisik. Mas, ini bukan sekadar soal marah. Saya mau bongkar aib suami saya yang bawa perempuan ke sini. Kalau Mas ikut, Mas akan tahu saya bukan main-main. Kalau Mas halangi, jangan salahkan kalau saya bawa wartawan sekalian ke sini. Dia menelan ludah. Pandangannya kembali ke Nero yang kini berdiri, ekornya tegak, napasnya berat. Aku tidak memberi perintah apapun, tapi aura tegang itu sudah cukup membuat siapapun berpikir dua kali. Mbak resepsionis tadi yang ngasih kode ke ibu? Tanyanya pelan, seolah mulai sadar bahwa ini sudah diatur matang-matang. Aku hanya menatap tajam, tanpa menjawab. Itu cukup sebagai konfirmasi. Akhirnya, ia menarik napas panjang. Baik, tapi saya ikut mendampingi. Kalau ada masalah, saya yang tanggung jawab. Silakan, jawabku, lalu melangkah menuju lift. Sinta berjalan cepat di belakangku, sambil menyalakan kamera di ponselnya. Nanti begitu kita buka pintu, aku langsung rekam. Bisiknya, lift terbuka, dan kami masuk. Satpam itu ikut berdiri di pojok. Matanya waspada tapi jelas dia mulai mengerti bahwa ini bukan kejadian biasa. Di lantai 12, lorong sepi. Karpet tebal meredam suara langkah kami. Lampu redup membuat suasana semakin terasa menekan. Aku menghentikan langkah tepat di depan pintu 1205. Tanganku mengepal. Aku bisa merasakan darahku berdesir cepat. Jantungku seperti genderang perang yang dipukul tanpa henti. Satpam itu memandangku. Bu, kalau mau buka pintu, harus ada izin tamu atau... Aku memotong lagi, kali ini lebih keras. Saya yang bayar kamarnya. Saya yang punya hak. Mas tinggal lihat. Sinta sudah berdiri di sisi kiri pintu, kamera siap. Nero duduk di sisi kanan. Matanya tajam menatap pintu seolah tahu di balik sana ada sesuatu yang tidak seharusnya. Aku mengangguk ke Sinta. Sekarang, kataku pelan. Satpam itu akhirnya mengetuk pintu. Pak, tamu dari resepsionis. Mohon dibukakan. Tak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, lebih keras. Aku tersenyum miring, lalu mengeluarkan kartu akses yang sudah disiapkan resepsionis tadi. Klik. Pintu terbuka perlahan. Aroma parfum asing langsung menyeruak, bercampur dengan hawa AC yang dinginnya menusuk. Aku melangkah masuk tanpa ragu. Dan disitulah, Wira berdiri di ujung ranjang, hanya mengenakan celana pendek,
wajahnya pucat seperti baru melihat hantu. Perempuan di sampingnya bergegas menarik selimut, menutupi tubuhnya yang jelas telanjang. Sinta langsung mengangkat ponselnya. "Lanjut, Bu," katanya datar. Wira melangkah maju. "Kamu ngapain bawa-bawa orang ke sini? Matikan kamera itu." Aku tertawa pendek. "Oh, ini baru pemanasan. Malam ini, semua orang akan lihat siapa kamu sebenarnya." Nero menggeram keras, membuat perempuan itu berteriak kecil. Satpam di belakangku tak lagi berusaha menghentikan. Dia hanya berdiri terpaku, seolah ikut terperangkap dalam drama yang tiba-tiba meledak di depan matanya. Aku mendekat, menatap Wira dengan mata yang tak lagi mengenal belas kasihan. "Kamu pikir aku nggak tahu permainan kamu selama ini? Kamu pikir aku diam karena nggak bisa melawan?" Wira mencoba mendekat, tapi Nero langsung melangkah maju, tubuhnya kaku, siap melindungi. Sinta terus merekam, dan aku tahu, rekaman ini akan jadi senjata pamungkas. Suara ding dari pintu lift yang terbuka terdengar nyaring di telingaku, seolah menjadi tanda dimulainya sesuatu yang akan mengubah segalanya. Aku melangkah masuk, dan pintu besi itu menutup di belakang kami. Ruang lift terasa terlalu sempit, padahal hanya ada aku, Sinta, dan Nero. Anjing itu berdiri tegap di sampingku, bulunya yang hitam berkilat di bawah cahaya lampu lift. Ia mengeluarkan suara geraman rendah, tidak keras, tapi cukup membuat bulu kuduk merinding. Aku bisa merasakan napasku sendiri yang berat. Tanganku menggenggam tali kendali Nero erat-erat, seolah itu satu-satunya pegangan yang membuatku tetap berdiri. Sinta berdiri di sampingku, sudah siap dengan ponselnya. Jemarinya gemetar saat menekan tombol record. "Kita bakal dapat momen emas ini, percayalah," bisiknya, suaranya hampir tak terdengar. Aku hanya mengangguk. Kata-kata seolah tak mau keluar dari tenggorokanku. Pikiranku dipenuhi gambaran Wira, senyum palsunya, tatapan hangat yang dulu ku percaya, dan janji-janji manis yang kini hanya terasa seperti racun. Lift mulai bergerak naik, dan setiap angka yang berubah di layar indikator di atas pintu terasa seperti detak jantung yang semakin cepat. 6, 7, 8. Aku menelan ludah, mencoba mengatur napas. Dalam bayanganku, di lantai 12 itu, Wira sedang berbaring santai di kasur empuk. Mungkin dengan perempuan yang selama ini menjadi bayang-bayang gelap di belakangku. Nero tiba-tiba mengeluarkan gonggongan singkat, "Wolf," keras, dalam, dan memantul di dinding lift. Sinta tersentak kecil lalu terkekeh gugup. "Dia ikut tegang, kayak kita," katanya, mencoba mencairkan suasana, tapi aku hanya bisa menatap lurus ke pintu lift. 9, 10, 11. Udara terasa semakin tipis. Rasanya aku bisa mendengar detak jantungku sendiri mengalahkan suara mesin lift. Sinta menegakkan tubuhnya, kamera ponsel sudah diarahkan ke pintu. Ding! Pintu lift perlahan terbuka. Koridor hotel terbentang di depan kami. Sunyi, berkarpet tebal, dan pencahayaan hangat yang ironisnya membuat suasana makin mencekam. Aroma wangi mahal menyambut, tapi bagi hidungku, itu hanya tercium seperti bau pengkhianatan. Aku melangkah keluar pertama, diikuti Nero yang berjalan sigap, telinganya tegak. Sinta berjalan di belakang, ponsel tetap merekam setiap langkah. Kami melewati beberapa pintu, hingga angka 1205 terlihat di depan sana. Tanganku mulai dingin, tapi bukan karena takut. Ini adalah dingin yang lahir dari kemarahan yang sudah lama ku pendam. Aku tahu, setelah pintu itu terbuka, tidak akan ada jalan kembali. Aku berdiri di depan kamar 1205, ditemani Sinta, Pak Rudi, resepsionis, 2 satpam hotel, dan beberapa tamu yang penasaran. Koridor itu terasa pengap,
meski pendingin ruangan bekerja. Mataku menatap lurus pada pintu yang sebentar lagi akan mengungkap kebenaran. Jemariku mencengkeram tali nero, anjing kecilku, seolah kekuatan ada pada hewan mungil itu. "Siap?" tanyaku pelan, menahan gemetar di ujung suara. "Siap," jawab Sinta sambil menyalakan kamera ponselnya. Suaranya tegas, tapi aku tahu tangannya juga berkeringat. Ia menatapku singkat, memberi anggukan kecil, tanda bahwa kami satu tujuan. Resepsionis menggesek kartu master key dengan hati-hati, matanya gelisah berpindah dari aku ke Pak Rudi. "Bu, begitu saya buka, langsung masuk saja ya. Satpam akan ikut." "Buka," jawabku cepat, hampir terdengar seperti perintah. Suara BF terdengar, lampu hijau menyala, dan pintu terbuka. Hening. Waktu seperti berhenti. Di dalam, aroma parfum perempuan bercampur alkohol langsung menyergap. Mataku bergerak cepat. Spray berantakan, pakaian berserakan di lantai. Dan di atas ranjang, tubuh dua manusia yang aku kenal terlalu baik, membeku seperti patung begitu melihat kami berdiri di ambang pintu. "Raka," suaraku tercekat, setengah berbisik. Dia buru-buru menarik selimut menutupi tubuhnya, tapi wajah paniknya tidak bisa disembunyikan. Di sampingnya, Melanie, teman satu arisan yang selalu tersenyum manis padaku, membeku, matanya membulat. Rambutnya acak-acakan, pipinya memerah entah karena malu atau minuman. "Apa-apaan ini?" Suaraku meninggi, menembus keheningan yang hanya diisi oleh bunyi klik kamera Sinta. "Bukan seperti yang kamu pikir, sayang." Raka tergagap, duduk di tepi ranjang. "Aku." "Sayang?" Aku menoleh ke arah Sinta, hampir tertawa getir. Dia panggil aku sayang. "Sinta?" Di depan selingkuhannya. Melanie buru-buru bangkit, meraih gaunnya yang tergeletak di kursi. Aku bisa jelasin," katanya dengan suara bergetar. "Jelasin?" Aku melangkah masuk, diikuti dua satpam yang berdiri menjaga pintu. "Silakan. Jelaskan kenapa kalian berdua di kamar hotel, setengah telanjang, dengan botol wine di meja dan spray seperti kapal karam." Beberapa tamu yang ikut menonton dari luar mulai berbisik-bisik. Sinta menyorotkan kamera ponselnya, memastikan setiap detail terekam. "Lanjut, Bu. Biar semua orang tahu," katanya pelan di telingaku. Raka mengusap wajahnya frustasi. Aku cuma ngobrol sama Melanie. Kita ketemu kebetulan, terus." "Kebetulan?" Suaraku hampir pecah. "Kebetulan sampai nyewa kamar, minum wine, dan buka baju? Apa itu gaya ngobrol baru?" Melanie menunduk, tangannya sibuk mengancingkan gaun. Aku mabuk, dia cuma nolongin." Aku tertawa pendek, sarkastis. "Nolongin? Jadi nolongin kamu harus sambil tiduran di ranjang hotel? Gila ya, definisi nolongin kamu luar biasa, Melanie." Pak Rudi yang sejak tadi diam maju selangkah. "Bapak, Ibu, sebaiknya tidak membuat keributan di sini," katanya dengan nada mencoba menenangkan. Tapi aku mengangkat tangan, menghentikannya. "Tidak, Pak Rudi. Hari ini, keributan ini memang harus ada. Supaya semua orang tahu siapa Raka sebenarnya. Dan siapa Melanie sebenarnya." Sinta mendekat, kameranya hanya beberapa langkah dari wajah Raka. "Mas, lihat ke kamera. Ini buktinya, kan? Supaya nggak ada cerita di pelintir nanti." Raka menoleh marah. "Matikan itu, Sinta." "Kenapa? Takut?" Sinta menantang. "Kalau memang nggak salah, harusnya nggak perlu takut direkam."
Aku melangkah lebih dekat, menatap langsung ke mata Raka. Berapa lama? Hah? Berapa lama kamu main belakang sama dia? Atau dia bukan satu-satunya? Raka diam. Melani menunduk makin dalam. Jawaban itu cukup bagiku. Aku kira selama ini rumah tangga kita cuma diuji. Ternyata memang sudah hancur. Kataku lirih, tapi cukup keras untuk didengar semua orang di ruangan itu. Sinta memegang lenganku. Ayo, Bu. Udah cukup. Kita bawa bukti ini. Aku menatap Raka untuk terakhir kali. Jangan pulang ke rumah. Semua barangmu akan aku keluarkan hari ini juga. Raka berdiri, wajahnya memucat. Tunggu. Kita bisa bicara baik-baik. Tidak ada baik-baik lagi, potongku. Kamu yang memutuskan segalanya begitu membuka pintu kamar ini dengan dia di dalamnya. Aku berbalik, melangkah keluar bersama Sinta, Pak Rudi, dan Satpam. Tamu-tamu yang tadi menonton kini sibuk membicarakan apa yang baru saja mereka lihat. Di lorong, Sinta menatapku. Kamu nggak apa-apa? Aku menghela napas panjang. Enggak, tapi aku akan baik-baik saja. Sinta mengangguk pelan. Bagus. Karena setelah ini, hidup kamu nggak butuh orang kayak dia lagi. Dan untuk pertama kalinya sejak aku berdiri di depan kamar itu, aku percaya pada kata-kata itu. Aku membeku di ambang pintu. Napasku tercekat, jantungku berdegup kencang seperti hendak meledak. Di depanku, pemandangan yang bahkan di mimpi terburuk pun tak pernah kubayangkan kini terpampang jelas. Wira dan seorang wanita, keduanya tanpa sehelai benang, saling menindih di ranjang. Kulit mereka yang berkeringat, napas yang masih memburu, dan tatapan panik yang tiba-tiba beralih padaku, semua itu bagai pisau yang menusuk dadaku dalam-dalam. Wanita itu menjerit histeris, buru-buru menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Astaga! Siapa ini? Suaranya bergetar, tapi matanya penuh ketakutan bercampur rasa bersalah. Wira tersentak, bangkit terburu-buru. Bukan seperti yang kamu pikirkan, teriaknya, langkahnya tergesa hingga hampir tersandung handuk di ujung ranjang. Matanya mencari-cari alasannya sendiri, namun suaranya terdengar semakin panik. Dengar dulu penjelasanku. Aku menatapnya, pandanganku dingin dan menusuk. Penjelasan? Setelah aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, kamu masih berharap aku percaya. Dia melangkah mendekat, tangannya terangkat seperti ingin menyentuhku. Sayang, aku hilaf, Aku mundur selangkah, menepis tangannya sebelum menyentuhku. Jangan panggil aku sayang. Kau pikir aku buta? Suara kalian, tatapan kalian, semua itu cukup jadi bukti. Wanita itu mencoba bicara, suaranya gemetar. Aku nggak tahu kalau dia sudah punya istri. Aku menatapnya tajam. Kau pikir itu akan membuatku memaafkanmu? Kalian berdua sama saja. Wira mulai memukul-mukul dahinya sendiri, seakan itu bisa menghapus apa yang baru saja kulihat. Aku mohon, beri aku kesempatan jelasin. Ini semua sudah jelas, potongku dengan suara yang nyaris pecah. Aku merasakan air mataku menggenang, tapi kutahan agar tidak jatuh di depannya. Kau mengkhianati aku, Wira. Dan yang paling menyakitkan, kau melakukannya di tempat tidur kita sendiri. Ruangan itu terasa sesak. Bau parfum wanita itu masih menusuk hidungku, bercampur aroma tubuh Wira yang sangat kukenal, aroma yang dulu memberiku rasa aman, kini hanya membuatku mual. Tanpa menunggu balasannya, aku berbalik, meninggalkan mereka berdua dalam keheningan yang penuh rasa bersalah. Sinta langsung berseru, "Jadi ini klien yang kamu banggakan, Wira?"
Suaranya melengking, memecah suasana lobi hotel yang awalnya tenang. Pak Rudi, yang berdiri di sisi Wira, menatapnya dengan tatapan muak, nyaris jijik. "Klien? Ini lebih mirip aib yang berjalan," gumamnya, tapi cukup keras untuk terdengar oleh beberapa orang di sekitar. Beberapa tamu hotel yang ikut melihat menutup mulut, ada yang ternganga, ada yang langsung mengeluarkan ponsel. "Astaga, ini benar-benar kejadian nyata," bisik seseorang di belakang. Seorang wanita paruh-baya berseragam house sekeeping yang kebetulan lewat berhenti dan ikut menatap. "Ya ampun, ini yang viral di TikTok kemarin bukan sih?" ucapnya pelan pada rekannya. Rekannya menjawab sambil menatap ke arah Wira. "Iya, kayaknya ini mereka. Lihat deh, mukanya mirip banget." Wira terlihat mulai gelisah. Tangannya yang tadinya santai di saku celana kini bergerak ke belakang kepala, menggaruk-garuk seolah sedang mencari alasan. "Sinta, kita bisa bicara di tempat lain," katanya mencoba merendahkan suara. "Tempat lain?" Sinta mengangkat alisnya tinggi. "Supaya kamu bisa memutarbalikkan cerita lagi? Di sini saja, biar semua orang tahu kelakuan kamu." Seorang pria bertubuh tambun yang duduk di sofa lobi ikut bersuara. "Lanjut, Mbak. Jangan mau dibohongi. Kita jadi saksi nih." Tawa kecil terdengar dari beberapa sudut. Pak Rudi melipat tangan di dada. "Jadi ini yang kamu bilang, profesional, Wira? Profesional yang mengajak kliennya nginap di hotel sambil..." Dia menatap tajam ke arah seorang perempuan muda yang berdiri di sisi Wira. Perempuan itu sejak tadi hanya menunduk. Wajahnya memerah. Aku nggak ada hubungannya," ucap perempuan itu lirih, tapi suaranya justru memancing gelombang komentar. "Ah, klasik. Selalu dibilang nggak ada hubungannya," celetuk seorang pria muda yang merekam dengan ponselnya. Wira menoleh tajam. "Hei, hentikan rekaman itu." Pria itu hanya mengangkat bahu. "Ini ruang publik, bro. Kamu yang mulai drama di sini." Sinta melangkah maju, berdiri hanya beberapa sentimeter dari Wira. "Berani kamu bilang aku lebay, Wira? Berani kamu bilang aku cuma cemburu tanpa alasan?" Matanya berkilat, suaranya bergetar tapi penuh tenaga. Wira mencoba menahan diri, tapi pelipisnya mulai berkedut. "Aku sudah bilang, ini cuma urusan pekerjaan." "Pekerjaan?" Sinta tertawa pendek, getir. "Kalau pekerjaan, kenapa harus booking kamar? Kenapa harus nginap semalam? Dan kenapa semua tagihan makan malam kemarin dibebankan ke kartu perusahaan?" Beberapa orang langsung berseru pelan, seperti sedang menonton adegan sinetron yang klimaksnya baru muncul. Pak Rudi menatap Wira lama, lalu berkata dingin, "Saya sudah cukup mendengar. Mulai detik ini, kerjasama kita batal." Wira memutar badan, mencoba meraih lengan Pak Rudi. "Pak, jangan salah paham." Pak Rudi menepis tangannya. "Lepas. Saya tidak bekerja sama dengan orang yang tidak bisa menjaga integritasnya sendiri." Seorang resepsionis yang sejak tadi berdiri di balik meja mencoba masuk ke percakapan. "Mohon maaf, Bapak Ibu, ini lobi hotel. Kalau ingin melanjutkan, mungkin bisa di ruang privat." "Tidak," potong Sinta cepat. "Di sini saja. Biar semua orang dengar, supaya nanti dia tidak bisa memutarbalikkan cerita." Perempuan muda yang bersama Wira akhirnya angkat bicara dengan suara serak. "Sinta, aku minta maaf. Aku tidak tahu dia sudah menikah." Ruangan seolah membeku. Semua mata kini tertuju pada Wira. "Oh, jadi kamu bahkan gak jujur sama dia?" Suara seseorang dari kerumunan membuat Wira menegang.
Sinta menatap perempuan itu dengan tatapan yang entah apakah penuh iba atau marah. Kamu tidak tahu? Atau pura-pura tidak tahu? Karena semua orang di kantor tahu Wira itu suami orang. Perempuan itu menggigit bibirnya, air matanya jatuh, tapi dia tidak membantah. Wira mulai kehilangan kendali. Sudahlah, kalian semua tidak tahu apa-apa. Seorang pria muda di belakang langsung membalas, kalau nggak mau orang tahu, jangan bikin drama di depan umum. Gelak tawa meledak lagi. Sinta menatap Wira tajam. Aku sudah cukup. Aku hanya ingin memastikan semua orang tahu, kamu bukan korban. Kamu pelaku. Dan mulai hari ini, aku tidak lagi menjadi istri yang kamu injak-injak harga dirinya. Kata-kata itu membuat kerumunan mendesah pelan, sebagian memandang Sinta dengan kagum. Pak Rudi mengangguk. Keputusan yang tepat. Ayo, Sinta. Kita pergi dari sini. Sinta berbalik, meninggalkan Wira yang berdiri mematung di tengah lobi, wajahnya memerah campuran amarah dan malu. Kamera-kamera ponsel masih menyorotnya, beberapa bahkan sudah mengunggah video secara langsung. Saat Sinta melangkah keluar, seorang wanita parubaya yang tadi merekam sempat berkata, semoga dia dapat yang lebih baik. Yang ini nggak pantas. Sinta hanya tersenyum tipis, lalu berjalan menuju pintu keluar, membiarkan lobi hotel kembali dipenuhi bisik-bisik dan komentar yang tak akan hilang dari telinga Wira untuk waktu lama. Nero menggonggong keras, bulu di lehernya berdiri, giginya menyeringai tajam. Wira mundur, langkahnya terhuyung-huyung sampai punggungnya hampir menabrak ujung ranjang. Wanita yang bersamanya, dengan gaun tipis yang jelas tak pantas dipandang, berteriak histeris sambil merapatkan selimut ke tubuhnya. Apa yang kamu lakukan? Wira terengah, suaranya meninggi, matanya tak lepas dari anjing besar itu. Aku berdiri di ambang pintu, tangan menggenggam tali pengikat Nero. Napasku beraturan, tapi hatiku berdegup kencang. Aku sengaja bawa dia, Wira. Biar kamu tahu rasanya dikejar rasa takut. Seperti aku yang kamu tanamkan selama ini. Suaraku bergetar, tapi nadanya tegas. Nero kembali menggonggong, langkahnya maju setengah meter, membuat Wira refleks mundur lebih jauh hingga hampir duduk di lantai. Wanita itu menjerit lagi. Tolong, tolong keluarkan anjing ini. Aku menoleh sekilas pada perempuan itu. Tenang saja, dia tidak akan menggigit, kalau kalian tidak macam-macam. Mataku kembali tertuju pada Wira, yang kini mulai kehilangan sisa kesombongan di wajahnya. Kamu gila, bentak Wira, berusaha terdengar berani, tapi suaranya pecah. Keluarkan anjing ini sekarang juga. Atau apa? Potongku cepat. Atau kamu akan telepon polisi? Silakan. Aku malah ingin mereka datang dan melihat sendiri betapa kotornya kamu. Wira menelan ludah, matanya bergerak gelisah antara aku dan Nero. Dengar, kita bisa bicara baik-baik. Kamu nggak perlu bawa-bawa hewan buas begini. Aku melangkah masuk, menarik Nero sedikit maju. Langkahnya berat, dan setiap gerakannya membuat Wira makin panik. Hewan buas? Hewan ini setia, Wira. Dia hanya menggonggong pada orang yang dia anggap ancaman. Seperti kamu. Wanita itu mulai menangis. Wira, aku takut. Diam. Wira menoleh padanya, suaranya memerintah tapi terdengar gugup. Jangan tambah panik. Aku terkekeh pendek. Lucu sekali, ya. Dulu kamu suka bilang aku lebay, terlalu sensitif, terlalu takut kehilangan kamu. Tapi sekarang, lihat siapa yang takut. Nero tiba-tiba menggonggong lebih keras, membuat Wira tersentak dan memegang sandaran ranjang seperti anak kecil mencari perlindungan.
Mataku memicing, menatapnya dengan rasa puas yang tak bisa kusembunyikan. Dulu setiap aku takut kamu pergi, kamu malah sengaja hilang kabar. Setiap aku menangis, kamu bilang aku drama. Sekarang, giliran kamu yang merasa terpojok. Rasanya enak, Wira? Tanyaku, nada sarkastisku menusuk. Wira membuka mulutnya, tapi yang keluar hanya hembusan napas gugup. Kamu pikir aku nggak tahu semua kebohonganmu? Kamu pikir aku nggak tahu siapa perempuan ini? Dan semua malam yang kamu habiskan di belakangku. Wira mulai bangkitkan suaranya lagi. Kamu nggak ngerti, ini? Berhenti berbohong, potongku. Nero menggonggong sekali lagi, seolah menguatkan perintahku. Aku nggak butuh penjelasanmu lagi. Hari ini aku hanya mau kamu merasakan sepersekian dari ketakutan dan rasa tidak berdaya yang kamu buat aku rasakan selama bertahun-tahun. Wanita itu memeluk selimut lebih erat, menangis terseduh. Aku nggak tahu dia punya istri. Aku meliriknya dingin. Oh, percayalah. Kamu tahu. Semua orang tahu. Hanya saja, uang dan kesenangan membuat kalian tutup mata. Wira akhirnya berusaha maju, tapi Nero langsung menggeram rendah. Langkahnya maju 1 meter. Wira mundur cepat, wajahnya pucat. Tahan anjing itu. Aku sumpah, kalau sampai dia nyerang. Aku akan bilang itu cuma refleks. Polisi pasti percaya. Apalagi, semua kamera CCTV di lorong ini sudah merekam kamu, malam ini, di kamar hotel bersama perempuan yang bukan istrimu. Aku mengangkat ponsel, memperlihatkan rekaman dari beberapa menit lalu yang sudah kusimpan. Wira menatap ponsel itu lama, matanya membesar. Kamu sengaja jebak aku. Bukan jebakan, jawabku tenang. Ini pembuktian. Hening sejenak. Hanya suara napas panik dan gonggongan pelan Nero yang terdengar. Akhirnya aku berkata, aku akan pergi sekarang. Tapi ingat, Wira, ini baru permulaan. Mulai besok, semua orang akan tahu siapa kamu sebenarnya. Aku menarik Nero keluar kamar, membiarkan Wira ternganga di belakang. Sebelum pintu tertutup, aku menatapnya sekali lagi. Dan setiap kali kamu lihat anjing di jalan, ingatlah, ada satu orang di dunia ini yang tak lagi takut padamu, dan dia sedang menunggu saat yang tepat untuk membalas. Pintu tertutup rapat. Di lorong, beberapa orang yang tadi mendengar keributan menatapku dengan tatapan campuran antara terkejut dan kagum. Aku hanya menegakkan bahu, memegang erat tali Nero. Di kepalaku, satu pikiran berulang, ini belum selesai, tanganku bergetar, tapi genggamanku pada tumpukan bukti itu tetap kuat. Aku melangkah maju ke tengah lobi hotel yang kini menjadi pusat perhatian semua orang. Kamera ponsel sudah terangkat di mana-mana. Ada yang menyengir menahan tawa, ada yang membelalak tak percaya, dan ada yang langsung menyiarkan kejadian ini secara live. Aku mengangkat semua bukti tinggi-tinggi, foto-foto, rekaman suara, dan tagihan hotel yang kutemukan. Lihat baik-baik. Suaraku nyaring, memantul di dinding marmer lobi. Inilah pengusaha yang katanya setia pada istri. Inilah pria yang selama ini pura-pura jadi suami sempurna. Lihat dia sekarang, telanjang di kamar hotel dengan pelacur murahan. Beberapa orang langsung menutup mulut sambil terkekeh. Astaga, asli beneran? Bisik seorang wanita sambil menatap layar ponselnya yang sedang merekam. Wira yang hanya berbalut handuk lusuh langsung mendekatiku, wajahnya merah padam. Cukup, jangan bikin malu aku di sini. Suaranya rendah, tapi nadanya penuh ancaman. Aku mendengus, menatapnya tanpa gentar.
Malu? Bukannya kamu yang memalukan, Wira? Aku cuma membacakan isi hidupmu yang busuk di depan orang-orang yang sekarang sudah tahu siapa kamu sebenarnya. Wanita simpanannya, yang masih berdiri gemetar di sudut lobi dengan gaun tipis, mencoba menutup wajahnya. Tapi salah satu tamu hotel malah bersuara. Itu yang viral di TikTok kemarin kan? Katanya model freelance. Tawa kecil langsung terdengar di beberapa sudut. Sorakan dan siulan mulai memenuhi ruangan. "Wow, mantap Bu, kasih pelajaran," teriak seorang pria setengah mabuk yang duduk di lounge hotel. Satpam yang tadinya menahan tawa kini menunduk, pura-pura serius, tapi sudut bibirnya jelas bergetar menahan geli. Aku melangkah lebih dekat, menatap mata Wira yang kini tak bisa lagi menyembunyikan paniknya. "Kamu pikir aku akan diam? Kamu pikir aku akan menutup mata demi menjaga citra? Tidak, Wira. Hari ini semua orang akan tahu siapa kamu." Wira mencoba merebut berkas bukti dari tanganku, tapi aku mundur selangkah. Kamera ponsel dari arah kanan langsung mengabadikan momen itu, dan aku mendengar suara seseorang berkata, "Waduh, ini fotage mahal, bisa tembus FYP." Wanita simpanannya memohon, "Sudah, jangan ribut di sini, kita bicara di tempat lain." Tapi aku menatapnya dingin. "Tempat lain? Tidak. Hari ini, di sini, semua orang harus tahu. Biar kamu gak punya ruang lagi untuk sembunyi di balik kebohongan." Beberapa tamu hotel sudah berdiri di balkon lantai 2, menonton seperti sedang melihat pertunjukan teater. Ada yang bersorak, ada yang memotret, dan ada yang malah zoom in ke wajah Wira yang makin memerah. Seseorang di kerumunan berseru, "Bu, tunjukkan fotonya di sini, biar semua orang lihat jelas." Tanpa ragu, aku mengangkat satu foto besar di tanganku. Wira berbaring di ranjang hotel, tersenyum mesra sambil memeluk wanita ini. Sorakan langsung pecah. "Wow, asik tuh. Gila, mirip sinetron. Aduh, kasihan banget istrinya." Wira menutup wajahnya dengan tangan, tapi sudah terlambat. Nama dan wajahnya kini menjadi milik publik, dan aku pastikan ini baru permulaan. Video penggerebekan itu meledak di media sosial. Dalam hitungan jam, ribuan orang menontonnya, membagikan, dan memberi komentar pedas. Nama Wira jadi bulan-bulanan. Klien-kliennya mundur satu persatu. Berita gosip online menulis judul-judul sensasional. Pebisnis ternama terciduk bersama wanita muda, atau Wira tersungkur di hadapan bukti. Aku membaca semuanya sambil memegang secangkir teh hangat di teras rumah baruku, rumah yang kubeli dari hasil kerja keras sendiri, tanpa satupun sumbangan dari Wira. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma wangi bunga melati dari halaman. Nero duduk di sampingku, tubuhnya tegap tapi matanya teduh menatapku. Aku tersenyum, mengelus bulunya yang lembut. "Kamu bukan cuma anjing penjaga," kataku pelan. "Kamu pahlawan, Nero." Dia menggonggong kecil, suara yang terdengar seperti tawa pendek. Ekor tebalnya bergerak-gerak. Aku tertawa kecil. Kita berdua menang malam itu. Bayangan malam itu kembali terputar di kepalaku, suara gonggongan Nero, wajah pucat Wira, dan wanita yang menjerit ketakutan. Bukan hanya karena kejutan, tapi karena akhirnya semua topeng mereka hancur. Ponselku berbunyi. Pesan dari pengacaraku. "Pengacara, gugatan cerai sudah kami ajukan. Dengan bukti video itu, prosesnya akan cepat." Aku mengetik balasan singkat,
Terima kasih. Pastikan semua hakku aman. Mataku menerawang ke langit sore yang mulai berubah jingga. Ada rasa lega yang sulit digambarkan. Bertahun-tahun aku hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan, berusaha menutup mata demi mempertahankan sesuatu yang sebenarnya sudah rapuh. Kini, tidak lagi. Aku menatap Nero lagi. Kamu tahu nggak, Ro? Kalau saja kamu nggak ikut malam itu, mungkin aku masih merasa langkahku ragu. Tapi kamu bikin aku berani dan sedikit dramatis. Nero menjulurkan lidahnya, seolah setuju. Aku tertawa lagi. Ya, aku tahu. Dramatis memang menyenangkan kalau hasilnya seperti ini. Pikiranku melayang ke pesan-pesan dari orang-orang yang dulu sering meremehkanku. Ada yang tiba-tiba mengirim chat. Aku nggak nyangka kamu bisa sekuat ini. Salut banget, kamu keren. Aku hanya membalas dengan emoji senyum tipis. Mereka tidak tahu, kekuatan itu tidak datang begitu saja. Kekuatan itu dibangun dari luka, air mata, dan malam-malam panjang yang kuhabiskan sendirian. Malam itu, saat aku memutuskan membawa Nero, aku tahu aku sedang menutup lembaran lama. Bukan sekadar ingin mempermalukan Wira, tapi ingin mengirim pesan, aku bukan lagi perempuan yang rela diinjak harga dirinya. Nero, aku berbisik sambil menggaruk tengkuknya. Mulai sekarang, kita cuma akan buka pintu buat orang yang tulus. Seakan mengerti, Nero menggonggong sekali, nyaring tapi penuh keyakinan. Aku tersenyum puas. Ponselku kembali berbunyi. Kali ini bukan pesan. Telepon. Nama Wira muncul di layar. Aku menatap layar itu lama. Tidak ada getaran di dadaku, tidak ada rasa rindu, hanya datar. Setelah 3 dering, aku mengangkatnya. Apa? Suaraku dingin. Kamu puas sekarang? Suaranya serak, terdengar marah sekaligus panik. Aku menghela napas, menatap langit yang semakin gelap. Puas? Aku tidak puas, Wira. Aku hanya lega. Lega karena akhirnya aku tidak lagi terjebak denganmu. Kamu sudah menghancurkan hidupku. Bentaknya. Aku tertawa pendek. Hidupmu hancur bukan karena aku, tapi karena kamu sendiri yang membakarnya. Aku cuma menunjukkan pada dunia api yang kamu nyalakan. Ada hening panjang di seberang sana. Aku bisa mendengar napasnya berat. Kalau ini soal dendam, bukan dendam, potongku cepat. Ini soal harga diriku. Sesuatu yang kamu injak berkali-kali. Aku menutup telepon tanpa menunggu jawabannya. Ponsel kuletakkan di meja kecil di sebelah teh hangatku. Malam mulai turun. Lampu teras menyala, memantulkan cahaya ke bulu Nero yang berwarna coklat keemasan. Dia menguap lebar, lalu merebahkan kepalanya di pangkuanku. Aku mengelusnya lagi, kali ini sambil berbisik. Malam itu, kita menang, Ro. Tapi yang lebih penting, aku menang melawan diriku sendiri. Aku yang dulu takut, aku yang dulu diam. Di kejauhan, suara jangkrik mulai terdengar. Aku menghirup udara malam dalam-dalam. Tidak ada lagi beban di pundakku. Tidak ada lagi rumah yang terasa seperti penjara. Hanya aku,
rumah ini, dan Nero, teman setiaku yang malam itu menjadi saksi sekaligus bagian dari kebebasanku. Dan di hati, aku tahu satu hal, aku tidak akan pernah kembali ke lembaran lama. Karena kemenangan yang manis ini bukan akhir, tapi awal dari hidup baru yang sepenuhnya milikku.